Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Dr. Anggi Setiawati, S.Cap Nurse Master of Science. Saya adalah dosen di program studi pendidikan profesi nurse, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru. Pada video kali ini, untuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk unsur pengajaran, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang ada di semester 1, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar manusia atau KDM. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib, diajarkan secara tim teaching dan diberikan pada semester 1 pada program sarjana dengan beban mata kuliah 4 SKS, yaitu terdiri dari 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Untuk deskripsi mata kuliah ini akan membahas terkait prinsip kebutuhan dasar manusia berdasarkan Henderson yang meliputi aktivitas dan latihan, oksigenasi, yang ketiga adalah cairan dan elektrolit, kemudian istirahat dan tidur, nutrisi, eliminasi, rasa nyaman dan aman, serta kebersihan dan perawatan diri. Pembelajaran akan dilakukan melalui kelas teori dan praktek laboratorium keperawatan dengan pendekatan berbasis evidence-based nursing. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah terdiri dari 10 CPMK. Untuk CPMK yang pertama, yaitu mahasiswa mampu menggunakan dan menjelaskan prinsip dan konsep pelaksanaan asuhan keperawatan kebutuhan dasar manusia menurut Henderson. Untuk CMPMK 2, mahasiswa mampu menggunakan serta menjelaskan konsep serta mendemonstrasikan prosedur ASCAP yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok untuk kebutuhan aktivitas dan juga latihan. Untuk CPMK 3 terkait asuhan keperawatan untuk pemenuhan kebutuhan dasar yaitu oksigenasi. Untuk CPMK 4 yaitu asuhan keperawatan untuk pemenuhan kebutuhan dasar cairan dan elektrolit. Untuk CPMK 5 yaitu asuhan keperawatan untuk kebutuhan istirahat dan tidur. Untuk CPMK 6 yaitu asuhan keperawatan untuk pemenuhan kebutuhan nutrisi, dan CPMK 7 untuk asuhan keperawatan pemenuhan kebutuhan eliminasi, dan CPMK 8 untuk asuhan keperawatan pemenuhan kebutuhan rasa nyaman dan aman. Untuk CPMK 9 asuhan keperawatan untuk kebutuhan kebersihan dan juga perawatan diri, dan CPMK 10 yang terakhir adalah terkait mahasiswa mampu menjelaskan evidence-based nursing terkait pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Untuk referensi yang saya gunakan, tim akan menggunakan beberapa referensi berikut. Ada Potter dan Perry untuk Fundamental of Nursing, dan juga ada beberapa evidence-based artikel penelitian dari tim teaching dan dari saya yang berkaitan dengan tidur. Untuk mode perkuliahan akan dilakukan secara tatap muka di ruang kelas dan juga praktek di laboratorium, serta akan dibantu oleh LMS e-learning Simari milik Universitas Lambung Mangkurat. Dan untuk metode pembelajaran terdiri dari flip classroom, ya, kemudian project based learning, ada small group discussion, case study, dan juga lab skill practice, yaitu praktek langsung prosedur keperawatan terutama terkait pemberian oksigenasi, pemasangan NGT, bed making, memandikan pasien, dan juga oral hygiene. Serta ada cooperative learning, yaitu kerjasama kelompok untuk penugasan. Mata kuliah pemenuhan kebutuhan dasar manusia akan disampaikan melalui komponen DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan juga Assessment.
Untuk delivery atau penyampaian materi, materi akan disampaikan secara tatap muka atau flip classroom, kemudian ada slide interaktif, dan juga ada modul pembelajaran serta artikel evidence-based nursing, terutama dari hasil penelitian tim teaching yang diintegrasikan ke dalam pendidikan terkait kebutuhan tidur, dan juga dosen akan menggunakan LMS Simari milik Universitas Lambung Mangkurat untuk mengunggah materi, kemudian penugasan, dan juga untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester serta kuis. Untuk interaction atau interaksi, ada interaksi aktif dan dosen saat perkuliahan melalui diskusi kelas. Kemudian mahasiswa juga akan dibagi menjadi beberapa kelompok kecil untuk melakukan praktek skill lab, dan juga adanya feedback yang diberikan secara langsung di kelas melalui LMS. Untuk assessment ataupun penilaian terdiri dari beberapa tahapan, yaitu yang pertama ada tes formatif dan sumatif berupa pilihan ganda untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kemudian ada performance assessment atau OSCE, checklist prosedur saat praktik lab, dan juga ada tugas makalah dan presentasi, dan juga ada penilaian sikap dan partisipasi aktif di kelas berupa diskusi. Untuk komposisi penilaian ada UTS sebesar 25%, untuk UAS ada sebesar 25%, untuk tugas dan seminar 10%, untuk discovery learning ada 10%, dan laboratorium skill atau praktik ada 30%. Demikian penjelasan singkat mengenai mata kuliah pemenuhan kebutuhan dasar manusia, dan selanjutnya saya akan menampilkan untuk pengajaran terkait asuhan keperawatan pemenuhan kebutuhan dasar manusia tidur. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi dalam mata kuliah apa ini? Kebutuhan dasar manusia. Ya, kalian masih semester 1 ya. Jadi kita memang akan hari ini ada kuliah pemenuhan kebutuhan dasar manusia untuk pertemuan yang ke-6 seperti itu. Tetapi sebelum perkuliahan kita berdoa dulu ya, berdoa di bawah. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita masuk ke pertemuan ke-6 untuk kebutuhan tidur ya, Ibu akan recall dulu apa untuk kuliah yang minggu sebelumnya terkait cairan ya. Jika saya tanya ke yang depan ya, masih ingat tidak diagnosis keperawatan yang berkaitan dengan cairan? Sebutkan salah satu. Baik, bagus. Satunya lagi. Oke, Bima silakan. Keseimbangan cairan elektrolit. Ya, alhamdulillah masih ingat ya. Kalau sekarang kita akan belajar terkait kebutuhan tidur ya. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu job description perawat itu adalah untuk membantu kebutuhan dasar manusia. Salah satunya adalah tidur ya. Baik, saya lanjutkan. Sesuai capaian pembelajaran mata kuliah hari ini, jadi kita akan belajar terkait konsep tidur ya. Terus kemudian yang kedua, bagaimana kita akan mendiagnosis tidur menggunakan nanda ya. Nanda itu adalah panduan kita untuk menegakkan diagnosis. Bagus ya. Terus kemudian yang ketiga, kita akan belajar terkait asuhan keperawatan terkait tidur ya. Tetapi sesuai dengan kontrak perkuliahan sebelumnya bahwa untuk asuhan keperawatan ini akan menjadi penugasan individu masing-masing mahasiswa. Ibu juga sudah upload ya di Simarinya. Jadi tolong dicermati nih, kapan kira-kira deadline pengumpulan tugas untuk kebutuhan tidur hari ini ya. Karena jika terlambat maka ada pengurangan nilai sesuai kesepakatan. Baik. Terus materi dan juga artikel sudah Ibu unggah di Simari. Jadi kalian nanti bisa download ya. Baik.
konsep tidur ya. Kalau tidur itu konsep normalnya kita ada yang disebut dengan non-REM, ada lagi yang disebut REM sleep. Ada yang tahu? Ya, oke, mungkin masih baru ya buat kalian-kalian yang masih semester 1. Baik, non-REM sleep itu adalah non-rapid eye movement. Jadi kalau seorang itu baru tiba-tiba tidur terus mudah dibangunkan, itu adalah di non-REM sleep. Dan non-REM sleep itu ada 4 tahapan. Tahapan 1, tahapan 2, tahapan 3, tahapan 4. Terus ketika kalian tidur tidak bisa dibangunin ya, atau banyak mimpi, itu ada di bagian rapid eye movement sleep ya, atau kalian bisa menyebutnya deep sleep ya. Apa bedanya stage 1, 2, 3, dan 4? Stage 1 itu kalau seandainya kalian mudah sekali dibangunkan, tiba-tiba ada WA masuk, kalian bisa terbangun ya. Ada yang ketok pintu, kalian bisa terbangun. Itu masih stage 1 atau yang dinamakan light sleep. Untuk stage 2 itu adalah tubuh kita itu suhunya mulai turun, kemudian detak jantung kita itu juga mulai turun. Terus kemudian stage 3 dan 4 itu adalah ketika dibangunkan seseorang itu seperti disorientasi atau lupa. Di mana ya saya ini ya ketika akan dibangunkan? Pernah tidak yang mengalami seperti itu? Ini di kamar kah? Atau ini di mana kah? Seperti itu. Ya, oke. Nah, yang REM sleep ini memang susah sekali dibangunkan. Ya, baik, Ibu lanjutkan. Kalau seandainya nanti ada yang bertanya, silahkan ya angkat tangan saja. Untuk siklus non-REM dan REM dalam satu malam, seandainya satu malam tidur, itu ada sekitar 5 siklus ya teman-teman ya. Satu siklus itu sekitar 90 menit. Oleh karena itu, ketika kita ingin dapat deep sleep, kita harus tidur itu minimal 90 menit. Seperti itu ya. Dan ini 8 jam itu ada sekitar 5 siklus. Ya, oke, Ibu lanjutkan. Nah, ini ada cycle-nya bangun dan tidur. Ternyata di tubuh kita itu ada 2, dan yang mengatur itu adalah jin ya. Jinnya itu ada jam biologis tidur. Kalian pernah tidak memiliki pengalaman? Kalau hari ini tidur jam 9 malam, besok tidur jam 9 malam, besoknya lagi jam 9 malam, kalian merasa mengantuk. Dan akhirnya kalau saya bangun jam 3 pagi, besoknya bangun lagi jam 3, besoknya lagi jam 3 pagi itu terbangun. Itu namanya adalah jam biologis. Ya, apa namanya? Oke. Satunya lagi apa? Satunya lagi adalah homeostatis tidur. Apa itu homeostatis tidur? Itu seperti ini. Jika malam ini nih saya begadang karena besok saya UTS. Setelah UTS pasti kalian akan mengantuk sangat. Nah, itu adalah kompensasi tubuh kita karena kita itu tidak tidur semalaman akhirnya ngantuk. Itu namanya homeostatis tidur ya. Di sini Ibu akan mencoba menggunakan term-term yang common ya, atau yang umum karena kalian masih semester 1. Jika nanti ada terminologi yang belum dipahami, nanti kalian bisa angkat tangan ya, seperti itu. Baik. Ini ya. Ternyata jam biologis tidur itu bergantung pada cahaya teman-teman ya. Oleh karena itu, nanti kalau kalian jadi perawat itu ada ketika seseorang mengalami insomnia, ya, kita akan memodifikasi lingkungan dengan tidak adanya cahaya atau meredupkan kamarnya. Kenapa? Karena sensornya itu adalah di mata. Ketika ada cahaya, maka hormon melatonin itu tidak akan keluar. Nah, nanti kalian sarankan ke pasien, Bu, kalau seandainya tidak bisa tidur, redupkan lampunya. Loh, Nes, tapi saya tidak bisa tidur kalau digelap. Baik, kalian bisa memakai penutup. Betul, pakai penutup mata, ya, sehingga cahaya itu tidak masuk ke dalam mata. Oke, dan melatonin bisa rilis dan pasien kita bisa mengantuk. Rilis itu bisa keluar ya teman-teman ya. Paham ya sampai sini ya? Baik. Terus ini kita mulai masuk nih, bagaimana kita mendiagnosis gangguan tidur ya? Sebenarnya ada di kesehatan itu atau di kedokteran namanya adalah ICSD-3 ya, International Classification of Sleep Disorder, dan itu ada 6 kategori.
Tetapi ini tidak diajarkan karena kalian keperawatan. Tapi nice to know aja, asal tahu bahwa di kedokteran juga ada diagnosis terkait tidur. Sedangkan kita bagaimana? Kita tetap memakai panduan yang namanya apa? Nanda. Ya, kita memakai Nanda ya. Kan masih 2021-2023. Baik. Di Nanda itu ada domain 4 yang berkaitan dengan activity and rest ya. Ini Ibu ambil aja rest atau istirahat. Di kelas 1 ternyata perawat itu punya 4 diagnosis keperawatan terkait tidur. Dan kita harus belajar nih bagaimana seandainya orang ini menunjukkan tanda gejala ini, akhirnya diagnosisnya seperti ini. Ya, apa saja? Yang pertama, insomnia. Yang kedua adalah sleep deprivation. Yang ketiga, readiness for enhanced sleep. Yang keempat, disturbed sleep pattern atau gangguan pola tidur. Ya. Insomnia itu ternyata definisinya kalau di Nanda adalah ketidakmampuan untuk memulai tidur atau ketidakmampuan memaintain tidurnya, jadi sering terbangun. Nah, sesuai yang Ibu jelaskan seperti minggu sebelumnya, bahwa ketika kita mendiagnosis keperawatan, cukup satu batasan karakteristik maka bisa untuk mendiagnosis keperawatan. Tetapi teman-teman, tanda gejalanya itu mirip sekali ya. Oleh karena itu, Ibu ada satu penelitian Ibu yang berkaitan dengan kuesioner bagaimana untuk menegakkan insomnia. Sudah saya bagikan ya masing-masing. Oke. Sudah ya? Sudah dapat ya semuanya ya? Oke. Nah, kuesioner itu untuk membantu menegakkan apakah seseorang itu insomnia atau tidak. Kita coba simulasikan ke Nafisa ya. Oke. Baik, Ibu coba tanya ke Nafisa ya. Nafisa, Ibu perawatnya ya. Baik, selamat pagi Bu. Iya, baik. Apa benar dengan Ibu Nafisa? Ya, Ibu Nafisa. Jadi Ibu Nafisa ini sudah mengeluhkan beberapa hari ini tidak bisa tidur, betul ya Bu ya? Betul. Baik, izinkan saya untuk menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Ya, baik. Yang pertama Bu, Ibu itu perlu berapa menit supaya bisa benar-benar tertidur? Maksudnya kalau Ibu pergi ke kasur nih, benar-benar tertidur, butuh waktunya berapa lama Bu? Kadang biasanya dari 40 menit sampai 60 menit baru saya bisa tertidur. Oh baik, jadi teman-teman, karena Nafisa menjawab 40 sampai 60, berarti yang kita lingkari adalah angka 3. Paham ya? Jadi tolong dilingkari 3. Terus, satu lagi, masih ada beberapa pertanyaan ya. Berapa jam Bu biasanya Ibu itu tidur pada malam hari beberapa hari ini? Kadang biasanya saya itu kebangun tengah malam, terus sampai pagi tidak bisa tidur lagi. Jadi berapa jam Bu kira-kira totalnya? Sekitar 2-3 jam kebangun dan tidak bisa tidur lagi. Baik, berarti kita lingkari yang nomor berapa? Baik. Nah, satu lagi ya, saya simulasikan. Bu, berarti selama ini tidur Ibu terganggu ya? Selalu, sering, kadang-kadang, jarang atau tidak pernah beberapa hari ini? Sering. Beberapa tahun terakhir. Baik, berarti yang kita contreng nomor berapa teman-teman? 3. Baik. Nah, seperti itu sampai nomor 10. Paham ya? Kemudian kita jumlahkan teman-teman. Berapa jumlahnya? Kira-kira kalau nomor 1 Nafisa tadi menjawab 3. Terus nomor 2 4. Selanjutnya 1 semua, berarti 7, 1 itu sisanya 7, ada 14. Skornya adalah 14. Apa itu interpretasinya? Nah, dari penelitian dapat itu lebih dari 13, maka seseorang itu bisa diindikasikan mengarah ke insomnia. Paham ya? Mudah-mudahan. Jadi kuesioner ini bisa membantu perawat, bisa juga membantu pasien untuk self-report kuesioner, ya, sehingga memudahkan kerjanya perawat. Tidak perlu menghafal terlalu banyak karena banyak batasan karakteristik. Dan pertanyaan ini sudah disesuaikan dengan batasan karakteristik yang ada di Nanda. Paham ya teman-teman ya? Baik, Ibu lanjutkan. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ya? Baik, Ibu lanjutkan, mudah-mudahan sudah clear. Ini tadi kuesioner yang Ibu hasil penelitian Ibu ya. Saya lanjutkan. Kemudian ada gangguan pola tidur. Kalau gangguan pola tidur itu karena faktor eksternal.
bisa karena bising, cahaya, dan sebagainya ya. Terus kemudian ada sleep deprivation, seseorang tuh lama sekali tidak tidur, hampir sama kan dengan insomnia. Nah, jadi itu tadi kita bisa menggunakan kuesioner untuk memudahkan pekerjaan kita ya. Baik, ini readiness for enhanced sleep, berarti ini adalah diagnosis promosi. Seseorang tuh habis ada gangguan insomnia, terus dia sekarang sudah baikan, jadi bisa kita tegakkan diagnosis ke sini karena health promotion ya, promosi kesehatan. Baik, nah tetapi teman-teman di negara maju itu memang untuk objektif assessment tool menegakkan gangguan tidur itu sudah menggunakan polisonografi. Banyak sekali yang dihitung, gelombang otak, kemudian EKG, suhu tubuh dan sebagainya, sehingga dia ditetapkan diagnosis ada sleep disorder atau gangguan tidur. Nah kalau kita sebenarnya juga punya nih, ada yang pakai smartwatch ya. Ya, smartwatch itu juga bisa untuk menegakkan gangguan tidur kita karena bisa merekam ya tidur kita itu berapa lama nih hari ini, terus sering terbangun tidak, seperti itu ya. Oke, namanya actigraphy ya. Bagaimana nih untuk mengobati insomnia? Tentu kalau di kedokteran ada obat medisnya ya, ini golongan hipnotik. Tetapi kalau kita apa yang bisa dilakukan? Nah, seperti itu ternyata ada non pharmacological treatment. Nah, apa saja non pharmacological itu berarti kita tidak menggunakan obat-obatan untuk membantu menyelesaikan gangguan tidur ya. Contohnya apa? Ada cognitive behavior therapy, ada olahraga, terus kemudian ada terapi musik ya. CBTI ini contohnya adalah penelitian ibu yang terkait sleep hygiene. Jadi di sini masuk ke dalam CBTI ya. Sleep hygiene itu ternyata bisa, kalau penelitian ibu ini masih meningkatkan pengetahuan. Nanti kita coba lagi apakah sleep hygiene itu bisa tidak untuk menyelesaikan masalah gangguan tidur ya. Ini penelitian ibu di komunitas seperti itu. Baik, ada lagi yang musik. Ya, teman-teman ada tidak yang tidur itu butuh musik baru bisa tidur? Karena membuat relaksasi pikiran kita, terdistrak dari besok UTS, besok OSCE dan sebagainya ya. Oke, ada evidence base-nya juga, tetapi bukan penelitian ibu ya. Baik, nah ini konklusinya. Ibu coba tanya ya, mudah-mudahan masih ingat. Bunda ada? Ya, Bunda coba kira-kira untuk gangguan tidur, sebutkan salah satu diagnosis yang berkaitan dengan gangguan tidur di Nanda udah. Ada insomnia, Mas. Ada insomnia, baik, bagus. Vero, ingat tidak ada apa lagi? Atau yang lainnya? Ya, silakan. Gangguan pola tidur. Iya, gangguan pola tidur. Baik, dibuka ya. Ada insomnia, ada gangguan pola tidur, ada sleep deprivation, dan ini adalah diagnosis untuk health promotion, readiness for enhanced sleep. Baik, dari sini ini referensinya ya, ini ada beberapa penelitian ibu terkait tidur dan sudah saya upload juga di Simari teman-teman. Nah, ada pertanyaan? Oke, Vero yang bertanya, silakan Vero. Izin bertanya, Nurse, untuk kalau pasien lansia, kenapa ya Nurse mereka sering terbangun di malam hari, sedangkan anak-anak sering tertidur di malam hari? Oh, baik. Kalau lansia kenapa sering terbangun, sedangkan bayi itu sering atau anak-anak sering tertidur? Nanti kita kembali ke sini nih, Vero. Di proses NREM dan REM. Ternyata di lansia remnya itu pendek-pendek. Nah, kalau di bayi itu remnya panjang-panjang. Itu faalnya ya, fisiologisnya, sehingga kenapa lansia itu sering terbangun sedangkan bayi sering tertidur ya. Paham ya? Baik teman-teman, kita sudah masuk di akhir perkuliahan dan ibu ingatkan bahwa kita ada penugasan ya. Sebentar. Nah, ini tugasnya berarti kalian harus menyusun NOC dan NIM untuk gangguan tidur ya. Terus dicermati kapan deadline-nya ya. Nanti segera diupload di Simari, dan ini adalah tugas individu. Baik teman-teman, kita masuk di sesi akhir perkuliahan. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya akhiri ya. Kita berdoa dulu ya. Berdoa yang mulai.
berdoa selesai. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.